ini ada sesuatu nih. Nusan. Nggih, mboten napa-napa pripun, Bu? Wis pindah kula nggih. Tunggu pilucengan. Nggih. Solusi. Solusi tentang apa, Ibu? Kula nggih sadar ada posisi mun sepuh kan. Nggih, Kula nggih. tasih pengen butuh kerja. Nggih, terus? Sama majikan itu dari awal itu pertama masuk saya. Iya. Bahasanipun tahu lah. Pun pinten tahun kali majikan Ibu? Setahun sebulan. Setahun sebulan. Nah, kalau itu ingin solusi, kalau dituduh-tuduh terus, tapi Iya. ada yang merusak barang itu loh, sing merusak nggak cek mendek barang itu loh. Loh, kok bisa? Kok bisa? Ya, kalau nyuwun, maksudnya minta apa? Minta pasang CCTV. Minta pasang CCTV. Saya nggak kelihatan kan, Miss? Saya kelihatan nggak nanti gitu? Enggak kelihatan. Terus saya minta pasang CCTV, si dudanya itu Pak sama perawannya. Mbuyung gitu. Nah udah bilang mbuyung, tetap nyangka terus pokoknya terus kalau ke agent, agentnya ngomong terus, kok masih kayak gitu terus lah, biar kan katanya kalau memang laporan kan harus ada tanda bukti. Nah kalau yang solusi ini seandainya kalau pasang CCTV di kamar daerah rahasia itu pripun sakit. Oh salah. Pasang CCTV di rumah majikan bisa dipenjara jadi. Soalnya ben si pensiun berapa kamar di pulau sih merusak barang itu dan gue anaknya maupun anaknya ngotot maksud. Salah saya. Salah. Lo ngomong oleh aja. Kalau suami istri aja masang, kalau suami saya komplain pun saya salah. Betul. Apalagi sama pembantu. Dalam betul itu. Setiap aku libur. Barangnya ada sesuatu. Nah gini aja. Menurut saya nih, karena saya dulu juga ngajarin pembantu saya. Kan saya nggak tahu nih siapa yang salah, siapa yang benar di rumah saya. Atau anak saya karena kecil-kecil karena double, atau ponakan saya atau siapa kan nggak tahu nih. Cecenya kalau belum keluar nih dari kamar nih, tak suruh video kamarnya dia sendiri. Bagaimana letak dan bagaimana serta bagaimana. Kan kamu bisa rekam bisa posisinya seperti apa. Nah waktu pulang kamu rekam lagi. Kan ada jamnya nih. Kalau kita merekam kan ada jam-jamnya. Benar nggak sih? Jadi sama yang rekam hari ini jam berapa kan keluarnya jam berapa? Direkam, tapi HP-nya ditinggal atau? Ya enggak, maksudnya sebelum sama keluar nih direkam. Oke, direkam semua tempat tidurnya. Kan kelihatan jam berapa. Habis itu kan kamu keluar dari rumah. Habis itu direkam lagi. Pulang itu direkam lagi. Terus ngomong sama agenmu, sebelum saya keluar tempatnya seperti ini. Setelah saya keluar kan bisa dilihat jamnya. Soalnya waktu yang HP saya tak merekam, kan pernah tak direkam. Nanya itu untuk tak rekam, tak kirim ke agen. Sekarang agen yang ngurusin saya kan udah nggak ada agen situ. Terus saya minta tolong sama yang bawa saya ke situ. Dan katanya juga ngurusin kontrak kerja bukan KJRI. Terus? Ketemu sekali, 2 kali, 3 kali, saya bilang oke bantu. Tapi lama-lama berarti Bu Suyati kurang sabar. Nah, kenapa kurang kok bilangnya malah kurang sabar? Ya ke orang tua katanya kayak gitu katanya. Nah kemarin itu saya pengen nangis, Miss. Kenapa? Perasaan saya tuh udah setiap saya libur, kalau nggak libur saya kalau dia nyuruh aku turun ke bawah belanja, pulang udah pokoknya tempatnya udah beda lagi. Saya kan bikin kemarin itu kipas angin mau tak bawa libur, lupa kan beli tas. Beli tas, kipas angin itu tak keluarin mau tak pindah ke tas yang baru beli kecil. Pulang tuh kitasnya udah hancur, Miss. Coba. Tas pernah aku dikasih orang, belum pernah tak pakai. Buat tempat dalaman di rumah kan, nggak pernah bawa libur. Tentek campurannya tuh rantai ada yang kayak ini. Yang ininya pertama sebelah udah putus ininya. Putus ininya, yang sebelahnya lagi berapa bulan lagi udah rantainya yang putus. Udah rantainya putus, dia nyuruh saya turun ke bawah beli apa, pulang beli apa. Rusak lagi? Udah dicongkel itunya. Apanya? Mata itiknya itu. Mata itiknya dicongkel? Oke, dendam banget sih sama-sama. Kenapa? Nggak tahu. Umur 90 tahun. Dia anaknya nyuruh aku nambah. Saya tuh dulu. Dek majikan ini berapa lama? Setahun sebulan. Setahun? Sebulan, lebih sebulan. Oke, ada. Terus perjanjian kan mau pulang dulu gitu, terus mau disuruh pulang, pokoknya dia milihnya aku terserah dia mau pulang. Beli
kalau dibeli tiket pas bulan 6 saya minta pulang dulu. Kan saya pulang bulan 6 itu saya tuh dari dulu Miss nggak pernah kalau yang namanya jadi tulang punggung, jadi ibu kepala rumah tangga. Kalau ada benar-benar yang di rumah mementingkan butuh, aku cuti bulan itu. Belum nah ini kan udah yang 6 tahun mau dibeliin tiket yang nggak bawa apa-apa. Terus aku berontak, maaf ya, aku tuh punya anak cucu udah 6 tahun nggak pulang, aku harus bawa oleh. Nah, terus itu mau dibeliin tiket lewat Malaysia tapi yang nggak bawa barang. Terus aku udah punya dari majikannya kemarin, aku dapat bulan gitu, 3.200. Nah, terus dia beliin yang lewat Singapura. Oscar, terus? Karena itu SQ dari sini Singapura SQ, dari SQ ganti Scott. Oh oke. Tapi kan ada itunya Mbak, ada bagasinya. Ya tadinya juga kosong. Terus? Katanya 4.060. Terus aku nanya agent, tapi dia mau dari agent aku udah dikasih ini tiket tahun 3.793. Oke, terus? Nah udah kayak gitu, namanya udah masih nunggu aku. Terus aku udah nyampe di sini. Aku pulang sini tuh tas saya yang pakai kaki ini udah dibongkar. Kunci. Kok dendam banget sih sama jenengan? Nggak tahu anaknya, nggak tahu neneknya yang. Aku tuh beli kan musim hujan, tiap pagi itu muter nenek yang cat. Masa sih aku beli sepatu boot, tak tinggal pulang baru dipakai sekali, udah diorek-orek terus udah nggak tahu oli, nggak tahu apa yang sebenarnya. Oke. Nah, tasnya udah diputus, gitu kemarin udah, wah dipasangin udah hancur. Aku bros dari majikan dulu tuh saya banyak berbros kan, majikan beliin kudung juga, sama brosnya. Bros itu untuk apa? Bros itu diambil, bros itu diambil. Aneh ya? Nggak tahu itu kenapa gila atau gimana. Saya tuh dari dulu dari interview sebenarnya saya udah mau dapat majikan yang lain. Udah pernah interview udah oke. Kenapa sama ambil dia? Karena saya pilih itu boleh sholat, nggak boleh pakai kerudung tapi boleh sholat itu yang saya kira itu. Tapi ternyata lebih parah ya. Karena dia sekarang agak takut, nggak terlalu galak banget, cuma ngambilin rusaknya itu, tak video, maksudnya tak di audio. Sebagai bukti. Nah ini pintar ya. Terus dia takut. Lah, aku tuh beli termos sendiri, dikira punya dia. Pokoknya tengah malam tuh bukain lemari-lemari, dibukain semua, katanya aku nyolong-nyolong apa lah. Bulan puasa aku puasa, aku nembung sama, aku pokoknya bilang sama anaknya, aku minjem ini kalau sore aku tak masak, gak sahur boleh nggak, biar anget aku makan gitu. Boleh, anaknya boleh, sama nenek langsung dibawa ke kamar, nggak boleh. Terus aku beli sendiri, masih dibilang punya dia katanya. Nah, sampai segitunya sih? Anaknya cowok itu juga ngasih termos ke aku, juga dikira nyolong. Aku tuh beli teh tarik nih, beli teh tarik sama teh jambu kan. Di situ kan jarang ada yang nggak nonnya, nggak pernah makan pare. Aku kata kalau pare kan buat kesehatan. Betul. Dikira aku nyolong kulit jeruk nih sampai dengan jambu. Aku pulang balik ke sini, bawa bagi rengginang nih masih mentah. Dikira nyolong fakau nih. Yakin aku sampai, ya Allah aku dosa apa, aku salah apa gitu. Oke, dari cerita yang jenengan nih bukannya marah malah ketawa karena lucu banget gitu loh. Masa jahat sekali sih sama pembantu. Itu karena mungkin majikanmu di masa lalunya kurang baik. Sebenarnya bukan sampai yang salah atau benar ya, karena majikanmu sendiri mungkin ya dulu orang miskin. Dia bilang, saya bisa bilang seperti itu kenapa? Dia kayak benci banget sama seseorang yang sudah memberikan yang terbaik. Paham ya maksud saya? Jadi sudah ada orang yang sudah memberikan yang terbaik, sama mau beli kipas dia nggak terima. Masa pembantu beli kipas gitu loh? Mungkin ya. Dikasih majikan lama. Ngerti, tapi kan orang nggak suka kan tetap nggak suka. Nih, sama nomor berapa? Udah 53 Mas. 53. Menurut saya masih muda sih dibandingkan 60 masih muda. Terus karena sama biasa lagi. Ya itu tadi aku saya kan takutnya nggak dapat majikan, katanya karena udah tua. Jadi yang saya kesini tuh misalnya minta izin menuju kalau bisa CCTV sendiri nggak boleh. Lah anaknya minta nambah, aku bilang gini, nggak usah mikirin nambah, aku di sini juga belum selesai, aku bilang gitu. Iya, kenapa kamu mikir untuk ini? Ya, ini tahun ini aja belum tentu kamu bisa kelak. Ya maka dari itu. Jangan punya pikiran untuk memasang CCTV di rumah majikan.
Oh, kamu ngerekam video rumah majikan salah, motoin rumah majikan dia salah. Orang foto di tempat ini kalau saya tidak suka, saya bisa laporin. Ada orang pakai alamat saya, kalau saya tidak suka saya bisa laporin. Apalagi sendiri ngancing bawa kamera. Aku tuh sampai aku pulang kemarin itu dia malah lebih panas lagi karena saya pulang kan 6 tahun nggak pulang. 6 tahun nggak pulang kan ada kabar kalau yang dapat SMS banyak mungkin garangan. Uang katanya di BRI hilang, katanya di BRI hilang. Nah, aku takut banget karena aku 6 tahun nggak pulang, aku punya cita-cita gitu. Jadi aku pulang, uang itu untuk bikin rumah. Dia tuh malah tambah emosi. Lah kenapa kamu cerita sama dia? Dia tuh pokoknya keponya bukan main. Kepo nggak ada masalah, orang sini kepo. Tapi kalau kamu nggak cerita, dia nggak akan tahu. Nah, dia harus tahu Mas. Enggak mungkin. Dia tidak punya hak untuk tahu siapa kamu. Waktu interview teman-teman yang di belakang udah bilang gini, kenapa kamu Mbak? Mungkin bukan apa orang kalau bagi aku udah nggak mau, yang saya ambil cuma dapat sholat gitu. Ya udah. Waktu interview itu bilangnya gini, kamu rumahnya kayak apa, tanamannya apa, isinya apa aja. Tanahnya berapa? Jika kamu nggak perlu ngomong, itu privasi. Tuh. Iya. Aku ya namanya orang jujur ya. Bukan jujur itu. Karena tidak seharusnya orang semua tahu siapa kamu. Apakah harus jujur juga? Kan tidak. Dia tuh sampai melihat apa HP ku di depan aja. Kan saya bilang. Isinya rumah. Kan nggak ada urusan sama dia. Rumahnya kayu, aku bilang gitu. Nggak ada urusan sama dia. Itu hak kamu. Kalau dia nggak suka kan kamu nggak perlu tanda tangan juga. Dan mungkin ini juga ujian dari Tuhan kan, kamu sama sendiri yang milih pingin sholat, ya ini ujian aja. Jadi ditanggapinya dengan positif aja. Ada orang mengizinkan sholat tapi kamu tersiksa hatinya, kamu kuat nggak? Nah ini juga sisi positifnya. Mungkin ini ujian dari Tuhan. Ya aku sholat ya juga sampai ya Allah aku dosa apa. Nah makanya kamu di tempat lain nyaman tapi kan nggak boleh sholat. Ya, Di tempat ini nggak nyaman tapi kan kamu boleh sholat. Ya kenapa sih orang baik selalu semakin sengsara? Sebenarnya enggak. Sengsara itu kan mungkin karma kita yang dulu. Karma kita yang baik kan sebenarnya sudah udah diizinin sholat. Iya. Tapi kan tidak semua karma itu berbuah barengan baik semua kan. Ada yang jelek, ada yang buruk. Yang bagus sama yang boleh sholat, yang jelek majikannya nggak bagus. Jadi maka dari itu. Ya sedangkan makan aja sampai dia nanya tanyain anak. Aku dikasih sayur nangka nih, dikasih temen. Belum nggak boleh. Makan belum dikasih itu udah dibuang di tempat meja di sampah. Sampai dipinta anak-anaknya. Ya berarti kan bukan anaknya yang jahat, cuman mboknya aja. Jalurnya terus waktu HP ku kan HP lama di tas gendong. Nah pas akunya saya pikir apa anaknya. Aku sedangkan aku yang saya bikin anaknya. Pas saya keluar sama nenek, pulang HP-nya udah. Aku pulang keluar sama nenek. Nah berarti di rumah anaknya HP-nya udah di lantai. Makanya saya kan tidak berpikiran negatif pada orang nih. Kan sampai udah diizinin sholat, ya itu ujian. Di luar sana mungkin banyak majikan yang baik, tapi gak ngizinin kamu sholat. Itu ujian buat kamu juga. Waduh, kamu milih sholat, ujiannya seperti ini, kamu mampu, Tuhan akan berikan yang lebih baik lagi. Itu pastinya. Jadi kamu nanya, boleh nggak pasang CCTV di rumah majikan? Saya katakan tidak boleh. Aku tuh pernah ketemu Miss Yuni waktu aku mau cari majikan di Jombang. Pas yang Miss Yuni mau pulang, aku kok nggak mencari lift. Terus aku nggak mencari lift, terus Miss Yuni tuh, Mbak, sana belum mencari lift, nanti naik turun nggak keluar gitu. Ingat. Terus aku mau disuruh ke agent, tapi aku pikir udah setelah itu, apa itu yang mungkin Miss Yuni ya gitu. Terus sampai sering anak-anak Indonesia tuh di Nanfung itu naik turun mereka nggak mencet lift mungkin karena kepikiran atau bingung atau takut, saya kurang tahu, banyak kadang-kadang naik turun di lift dan dia nggak tahu. Makanya saya Mbak, karena saya turun nih mau naik nih, sama nggak mencet lantai berapa, karena aku nggak tahu sama mau ke lantai berapa. Ya itu lantai 12 saya lah. Ya wis nggak apa-apa, ya bertahan aja. Makasih banget sama Miss Yuni. Saya kan takutnya gini ya, gimana masih kan ngikutin Miss Yuni terus kan. Ngikutin Miss Yuni, umur saya masih kalau laku masih laku, tapi kalau statusnya intermediate negeri, karena kamu harus pulang Indonesia, maka majikan akan mikir 2-3 kali. Saya itu bisa dibilang pemecah
repot ya, karena saya pernah nyariin anak majikan umur 63. Di semua orang udah nggak ada yang mau, tapi saya syukur kan dia finish. Jadi bisa nunggu visa di Hongkong sini. Ya, alhamdulillah kan anaknya ikut modusnya saya kan waktu. Dan aku kalau nggak percaya sama saya kalau saya sini nyuri, tanya sama majikannya dulu. Dan itu masih komunikasi gitu maksudnya. Itu nggak boleh mbak, nggak boleh dibanding-bandingkan. Salah. Maksudnya apa? Dia bilang gini, ya kamu dulu kan ikut Pak polisi itu kan 6 tahun kan karena dia dari tahu lah. Kamu di sini ngapa-ngapain kan dia udah nggak tahu. Makanya kan nggak boleh dibanding-bandingkan. Iya. Kan sebelum itu kan ikut polisi 6 tahun. Ngerti. Tapi ya memang badannya capek sehari naik mobil 8 kali. Makanya. Ngurusin itu. Gitu. Penting nggak boleh dibanding-bandingkan ya. Nggak ada yang lainnya. Nah, wes gantian temennya yang lainnya. Lah iya misuni kayak dokter ya, sebaik itu ya oke man. Iya kan? Terima kasih banyak loh. Sama-sama.